Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita tentang kisah Minah. Seperti apa akhir dari ceritanya? Mari kita mulai. Satu hari sebelum pesta akan berlangsung pun tiba. Meski begitu, seluruh rakyat kerajaan yang dipimpin oleh Raden Saga bersukacita. Namun di dunia yang berbeda, Parman masih terlena akan apa yang telah dia dapatkan. Dia bahkan tak menyadari bahwa Minah, anaknya, belum membuka mata sudah lebih dari 1 hari. "Minah, kenapa belum masak? Matahari sudah naik, tapi kamu belum juga bangun," teriak Parman ketika dia membuka tudung saji yang ada hanya semangkok kecil nasi putih. Tak ada jawaban. Akhirnya dengan malas Parman menuju ke kamar Minah. Posisi Minah masih tetap sama ketika tadi malam Parman melihatnya. Parman menyentuh tangan Minah dan menggoyangnya. "Minah, anak gadis macam apa kamu? Jam segini belum bangun." Tetap Minah tak menjawab ucapan Parman. Parman terduduk di ujung ranjang milik Minah. Dia memperhatikan Minah yang masih bernafas, namun tak kunjung membuka mata. Ingatan Parman kembali pada hari di mana saat warga menemukan Minah tak sadarkan diri. Parman ingat bahwa Minah berkata dia bertemu dengan Raden Saga. Parman khawatir dan baru menyadari bahwa ada yang sedang tidak beres pada putrinya itu. Parman langsung pergi menuju ke rumah orang pintar di mana dia untuk pertama kalinya melakukan pesugihan itu. "Mbah, saya ingin bertanya. Hari ini untuk yang kedua kalinya, putri saya tak sadarkan diri hampir 1 hari, Mbah. Dia masih bernafas layaknya orang tertidur. Namun berulang kali saya membangunkan dia tetap tak merespon apapun, Mbah." Sementara orang pintar tersebut terlihat tenang. Dia memainkan janggutnya, kemudian mengangguk. "Apa sebelumnya putrimu pernah bercerita bahwa Raden Saga pernah membawanya ke istananya?" Parman terkejut dan dia kembali mengingat hari itu, di mana Minah bercerita juga bahwa dia dibawa ke istana Raden Saga untuk mengobati luka gigitan ular di kakinya. Namun Parman tak mempercayainya. Benar, Mbah. Dia bercerita setelah keesokan harinya. Tapi saya tak percaya, Mbah, karena saya tak menemukan luka atau bekas gigitan ular di kakinya." "Mungkin saja kau tak tahu bahwa putrimu telah dekat dengan Raden Saga. Karena Raden Saga tidak akan pernah mau sembarangan membawa manusia ke istananya tanpa ada maksud tertentu." Parman lagi-lagi terkejut. Dia semakin khawatir dengan keadaan Minah. Maksud Mbah apa? Dekat bagaimana, Mbah? Minah selalu ketakutan ketika malam Selasa itu tiba. Bagaimana bisa mereka menjadi dekat?" Pria parubaya itu tertawa, kemudian menggelengkan kepalanya. "Bukan tidak mungkin untuk makhluk dua dunia memiliki hubungan, Parman. Bisa saja mereka saling memiliki perasaan, dan saat ini putrimu sedang berada di istananya." Jawab paranormal itu santai. "Bagaimana bisa, Mbah? Setahu saya, Minah sangat takut jika harus bertemu dengan Raden Saga." Parman masih tak percaya. Parman, sangat jelas sekali bahwa kau sudah tak memperhatikan putrimu. Kau pasti sudah sibuk dengan duniamu sendiri, hingga putrimu menjadi kesepian. Bisa saja karena itu putrimu menjadi nyaman dengan Raden Saga. Apalagi dengan paras dan tampang dari Raden Saga yang tak sesuai dengan kenyataannya, bahwa dia adalah seorang makhluk halus. Dia lebih cocok menjadi raja di dunia manusia." Parman tertunduk dan membenarkan ucapan dari orang pintar tersebut. Memang beberapa hari ini dia telah lupa dan nyaris tak mempedulikan putri satu-satunya itu.
Canda tawa dan saling tukar cerita sudah tak lagi semenjak Parman telah mempunyai banyak uang dari pesugihan itu. Lalu apa yang harus dilakukan agar putriku kembali, Mbah? Tanya Parman putus asa. Paranormal itu menggeleng. Putrimu dibawa oleh Raden Saga. Maka tunggu hingga Raden Saga yang mengembalikannya sendiri. Itu pun jika dia berniat ingin mengembalikannya. Aku tidak bisa membantu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Parman menangis dan terus memohon pada paranormal tersebut. Namun pria parubaya itu tidak bisa melakukan apapun. Dia bukan tandingan Raden Saga. Tak ada yang perlu kau tangisi, Parman. Sekarang kau pulanglah dan bacalah ayat Al-Quran dan Yasin untuk putrimu. Mungkin itu bisa membantu dan hanya itu yang bisa aku berikan saran. Akhirnya Parman pulang dengan kontai. Di sepanjang jalan Parman bahkan tak menyahuti panggilan dari teman-temannya. Dia benar-benar sungguh tak bersemangat lagi. Dia hanya ingin pulang dan meminta maaf pada putrinya jika dia terbangun. Tepat ketika azan maghrib berkumandang, Parman telah sampai di rumahnya. Dia mengambil air wudhu, kemudian sholat di dalam kamar Minah. Air matanya jatuh ketika dia menatap Minah yang masih terbaring sebelum dia mulai melakukan sholat. Setelah sholat, Parman kemudian berzikir dan dilanjutkan dengan membaca Yasin. Parman tak hentinya menangis, terisak dan terseduh. Dia bahkan lupa pada janjinya dengan mendiang istrinya untuk menjaga putri satu-satunya itu dengan baik. Maafkan aku, Lastri. Aku memang ayah yang buruk. Bahkan demi uang dan harta, aku bahkan menumbalkan putriku sendiri. Parman membatin sambil mengumpat dirinya sendiri. Minah yang tertidur seketika terbangun setelah mendengar suara yang tak asing di telinganya. Sayup Minah mendengar seperti seseorang yang sedang melantunkan bacaan Yasin. Meski sayup, Minah mampu mendengarnya dengan jelas. Siapa yang sedang membaca Yasin di sini? Minah membatin. Minah bangkit lalu beringsut turun dari ranjang mewah tersebut. Langkah kakinya perlahan menuju pintu hendak keluar. Ketika pintu terbuka, Minah dikejutkan oleh 2 orang penjaga yang sudah siaga menjaga bagian sisi kanan dan kiri pintu. Maaf Nona, ingin kemanakah Anda kerangan? Ucap salah satu dari penjaga tersebut. Minah gelagapan, pasalnya kedua wajah penjaga yang dia lihat itu terlihat begitu sangat pucat. Mata penjaga itu menatap datar ke arah Minah. Aku ingin mencari Raden Saga. Iya, Raden Saga. Minah panik. Meskipun penjaga itu tidak bergerak sama sekali, namun entah kenapa Minah merasakan ketakutan. Anda ingin mencari Yang Mulia Raden Saga? Bisa kami antar. Beliau sedang berada di ruangan kerjanya saat ini. Minah mengangguk pelan, kemudian melangkah pelan lebih dulu dan diikuti oleh penjaga itu dari belakang. Ketika sampai, Minah segera masuk. Sementara kedua penjaga itu hanya mengantarkan sampai di depan pintu saja. Saat masuk, Minah melihat Raden Saga yang sedang duduk di sebuah kursi dan meja yang cukup luas. Menyadari ada yang masuk, Raden Saga pun berdiri dan menghampiri. Kamu ternyata, ada apa selarut ini mencariku? Dan mengapa wajahmu terlihat pucat dan tegang seperti itu? Raden Saga menatap lekat wajah Minah. Minah menoleh ke arah pintu yang ternyata sudah tertutup itu. Dia kemudian menatap wajah Raden Saga yang masih menantikan jawaban darinya. Kedua penjaga di kamarku itu membuatku takut, Raden. Mendengar itu Raden Saga tertawa pelan. Meletakkan kedua tangannya di belakang punggung dan berbalik arah kembali menuju ke mejanya yang semula. Apapun yang terjadi, kamu jangan sampai lupa di mana kamu berada saat ini, sayang. Ujar Raden Saga yang kembali duduk di mejanya. Minah terdiam, kembali berpikir dan membenarkan ucapan Raden Saga. Mengapa tidak istirahat? Besok adalah hari yang panjang untuk kita. Raden Saga bangkit, kemudian berdiri di depan sebuah rak buku yang besar. Tapi aku tidak memiliki apapun untuk dikenakan esok.
Mina menunduk dengan kedua tangan saling bertautan. Raden Saga yang awalnya mulai fokus dengan sebuah buku di tangannya pun refleks menoleh ke arah Mina. Dalam sepersekian detik Raden Saga memperhatikannya, kemudian tertawa. Mina terkejut dan mengangkat wajahnya. Dahinya berkerut melihat Raden Saga tertawa. "Ada apa, Raden? Mengapa kamu tertawa?" "Tidak, kamu lagi-lagi melupakan siapa calon suamimu ini." Raden Saga menutup bukunya, kemudian melangkah mendekati Mina. "Jangan risaukan apapun selama kamu bersamaku. Apapun yang kamu butuhkan, aku akan memenuhinya." Satu tangan Raden berada di pundak Mina, beralih ke atas kepala dan mengusapnya lembut. Raden tersenyum dan mengelus pipi Mina juga dengan lembut. "Sekarang istirahatlah." Mina pun tersenyum dan berbalik meninggalkan Raden Saga yang masih berdiri di tempatnya. Dia menatap punggung Mina yang perlahan menghilang di balik pintu yang perlahan menutup. Perbedaan waktu di dunia manusia dan dunia lain tentu berbeda. Selama seminggu Parman meratapi anaknya yang tak kunjung membuka matanya. Mina terlihat seperti seorang putri tidur. Dia masih bernafas namun seperti tertidur pulas. Satu persatu warga datang ke rumah untuk melihat keadaan Mina. Bukan Parman yang memberitahu kabar keadaan Mina, namun yang namanya hidup di pedesaan tentu berbeda dengan hidup di perkotaan. Awalnya Parman terkejut, namun dia sedikit tenang setelah tahu bahwa warga juga ingin membantu. "Ada apa lagi dengan Mina, Parman?" tanya salah satu warga yang baru saja datang kemudian duduk di samping Parman. Parman menggeleng lemah. "Entahlah, aku belum tahu apa yang sebenarnya terjadi sebelum dia tersadar." "Apa jangan-jangan si Mina dibawa kabur sama jin pesugihan milik ayahnya?" Sebagian warga yang terdapat ibu-ibu saling berbisik-bisik satu sama lain. Meski tak jelas, namun Parman mampu mendengarkannya. Pesugihan adalah hal yang hampir lumrah di desa Parman. Bahkan Parman sendiri yang mengaku pada teman-temannya bahwa dia sedang menjalani ritual pesugihan. Bisa jadi ya, siapa tahu begitu. Lihat saja kebaya dan kain jarik yang dipakai, timbal ibu-ibu yang lain. Parman mengusap kasar wajahnya. Dia mengacak-ngacak rambutnya, kemudian tersandar pada kepala ranjang di mana tempat Mina terbaring. Meraih buku Yasin kecil di atas nakas usang di samping ranjang tersebut. Satu persatu warga yang datang pun mengundurkan diri. Mereka tentu tak mungkin menginap. Saat suasana sudah sepi, Parman pun kembali menggila. "Hai Raden Saga, datanglah. Aku ingin bertemu denganmu langsung." Parman yang masih berada di dalam kamar Mina pun berteriak. Dia ingin Raden Saga datang menemuinya. Di tempat lain, Raden Saga yang masih berada di ruangan kerjanya pun tersenyum tipis. Meski jarak yang begitu jauh, namun ia mampu merasakannya. Dalam sekejap Raden Saga telah berada di dalam kamar Mina, tepat di belakang Parman. "Ada apa?" Parman refleks berbalik, nafasnya tercekat dan ia kesulitan untuk menekan air liurnya sendiri. Ini kali pertama dia bertatapan langsung dengan siluman. "Sepertinya beberapa detik yang lalu kau sangat antusias dan bersemangat sekali ingin bertemu denganku. Tapi mengapa sekarang kau malah diam saja?" Dengan kedua tangan yang berada di belakang punggung, Raden Saga menatap wajah Parman. Kembalikan putriku, Raden. Lihatlah, dia tak membuka matanya selama 1 minggu ini," ujar Parman dengan nada berat seperti menahan tangis. Pandangannya beralih pada Mina yang sedang terbaring, yang juga diikuti oleh Raden Saga. Berbeda dengan Parman, Raden Saga justru mengembangkan senyumannya. "Bukankah kau ingin kekayaan, ingin memiliki harta berlimpah? Malam ini juga akan kuberikan semuanya," ucap Raden Saga kemudian melangkah perlahan menuju ranjang di mana Mina terbaring, kemudian duduk di pinggir ranjang tersebut. Itu benar, Raden. Namun perjanjian awal yaitu hanya ketika malam Selasa saja. Lalu mengapa kau membawanya serta ke alammu?" "Aku mencintai anakmu.
dan aku harus membawanya ke duniaku agar kami tetap bersama. Satu hal lagi, besok adalah hari di mana pernikahan kami akan terlaksana di istanaku. Raden Saga masih menatap jasad Minah yang masih terbaring seperti layaknya sedang tertidur. Tidak Raden, tidak. Batalkan saja perjanjian pesugihan itu dan kembalikan putriku. Kasihanilah dia. Dia hanya gadis manusia dari desa biasa. Apa jadinya jika dia menikah denganmu, Raden? Parman memohon sambil menangkupkan kedua tangannya di dada. Raden Saga menyunggingkan senyuman. Tidak semudah itu, wahai manusia. Seharusnya ini kau pikirkan sejak awal. Sekarang sudah terjadi dan kau tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Kau bukanlah ayah yang baik untuk Minah. Dia bahkan lebih nyaman dan bahagia bersamaku dibandingkan denganmu, ayahnya sendiri. Raden Saga kemudian berdiri dan melangkah menembus dinding kamar Minah dan perlahan menghilang. Parman kembali menangis dan meraung. Dia benar-benar menyesali atas apa yang telah dia perbuat. Selamat pagi Nona, apakah Anda siap? Minah tengah duduk di ujung ranjangnya dengan badan yang hanya dibalut dengan kain tipis. Minah menatap satu persatu dayang itu kemudian tersenyum. Dengan cekatan dua orang wanita dayang itu mulai memasangkan baju pernikahan. Bukan gaun melainkan hampir mirip seperti kebaya, namun tanpa kain jarik. Bajunya itu berwarna putih namun terkesan mewah karena desainnya yang indah. Ada beberapa mutiara di bagian sisi tertentu yang menambah kesan mewah tersebut. Ukuran yang pas dengan postur tubuh Minah dan panjangnya sampai ke mata kaki membuat penampilannya sangat anggun. Setelah itu Minah beralih duduk di depan meja rias. Tangan-tangan itu kembali bergerak merias wajah Minah. Jaga calon ratu dengan baik, di luar sedang terjadi pemberontakan. Seorang penjaga membuka paksa pintu kamar Minah sehingga menimbulkan suara yang mengejutkan. Semuanya panik tak terkecuali Minah sendiri. Riasan yang sudah selesai dan sudah mencapai tahap akhir yaitu menghias rambut, urung dilakukan. Salah satu dayang berlari menuju pintu dan bergegas menguncinya dengan palang kayu yang panjang. Nona, tenanglah, kami akan di sini menemani Nona, ujar salah seorang dari para dayang tersebut. Kedua tangan Minah saling berpegangan. Minah berdiri dari duduknya dan berjalan menuju jendela besar. Posisi kamar Minah yang berada di titik tertinggi membuat Minah hanya bisa melihat namun tak bisa mendengar dengan jelas. Jauh di bawah sana terjadi peperangan. Minah semakin ketakutan melihat itu. Nona, kembalilah duduk, jangan dilihat agar Anda tetap nyaman. Di mana Raden Saga? Tiba-tiba saja Minah mengingat Raden Saga. Entahlah Nona, biasanya jika terjadi pemberontakan seperti ini, Yang Mulia turun ke medan tempur. Minah terkejut dan kembali memperhatikan orang-orang di bawah sana. Dia kesulitan untuk mencari keberadaan Raden Saga karena jarak yang cukup jauh. Minah akhirnya melangkah menjauhi jendela itu dan berjalan mendekati pintu. Namun para dayang tersebut menahan tangan Minah dan menariknya kembali. Maaf Nona, Anda tak diizinkan pergi kemanapun sebelum pemberontakan itu berakhir. Lepaskan, aku merasa khawatir dengan Raden Saga. Aku akan menjamin keselamatanku sendiri. Kalian tetaplah di sini. Minah bersikeras untuk keluar dari kamar tersebut, sementara para dayang itu hanya bisa menunduk dan pasrah. Minah keluar dari kamar itu dengan pakaian pengantin. Dia kesusahan untuk melangkah hingga harus mengangkatnya sedikit ke atas. Berhenti di ruangan kerja Raden Saga, namun hanya kosong yang dia lihat. Minah kembali melangkah menuju singgasana yang ternyata tetap sama. Mata Minah nanar menatap ke arah pintu keluar masuk istana. Dengan langkah mantap, dia pun berjalan hendak menuju pintu tersebut. Hampir saja sampai, tangan Minah seperti ada yang mencekalnya dari belakang. Refleks Minah berbalik dan mendapati Raden Saga telah memegang tangannya. Raden, Minah sontak langsung memeluk Raden Saga dengan erat. Hai, tenanglah, aku baik-baik saja. Kamu seharusnya tetap berada di kamarmu saja. Apa pesanku pada pengawal itu tidak tersampaikan?
ujar Raden Saka sambil mengelus lembut rambut Mina yang masih tergerai. Mina melepas pelukannya. Aku tak bisa terus berdiam diri di kamar, Raden. Aku khawatir denganmu. Raden Saka tersenyum. Ini sudah biasa terjadi di istanaku, sayang. Ayo, kembalilah ke kamarmu. Ketika mereka berbalik, ternyata sudah ada segerombolan pasukan yang sudah mengepung mereka. Mina merasakan ketakutan yang luar biasa melihat wajah-wajah dari pasukan itu. Semua wajah-wajah itu begitu menakutkan. Mina menggeser langkahnya untuk berlindung di balik punggung Raden Saga. Kedua tangannya memegangi bahu Raden Saga. Tidak di sini, biarkan ratuku untuk pergi terlebih dahulu. Pelan namun terdengar marah. Terlihat seorang laki-laki keluar dari sekumpulan pasukan mengerikan itu. Dia kemudian tertawa dan melipat kedua tangannya di depan dada. Kenapa? Kau terlihat pengecut di depan seorang wanita, Saga. Dan sepertinya ada yang aneh. Aku tidak mencium bau apa-apa di sini. Pria itu berkata sambil berjalan perlahan mendekati Raden Saga dan Mina. Berhenti di situ, Saka. Raden Saga kembali berucap, namun Saka tetap melanjutkan langkahnya karena begitu penasaran dengan sosok Mina yang berada di belakang Raden Saga. Setelah dekat barulah Saka mengetahui bahwa Mina adalah seorang manusia. Seorang manusia? Kau akan menikahi seorang manusia untuk dijadikan ratu di istana ini? Tak ada larangan untukku di sini. Dan sekarang kau dan pasukan menjijikanmu itu keluar dari istanaku. Jawab Raden Saga dengan suara lantang. Tidak semudah itu, Saga. Kau harus kembalikan dia ke alamnya, atau aku sendiri yang membawanya. Jangan sentuh dia, atau kau. Atau apa? Apa kau lupa? Seluruh pasukanmu sedang sibuk di luar sana. Jadi kau diam dan menurut saja. Lepaskan dia dan kembalikan dia pada dunia asalnya. Saka tersenyum sinis. Ada maksud tertentu dari senyuman itu. Raden Saka melirik Mina yang masih berada di belakang punggungnya. Genggaman di pundaknya semakin erat. Tidak ada pemaksaan. Dia dan aku saling cinta. Dan aku menikah pada hari ini juga. Tiba-tiba ada yang memukuli Raden Saga dari bagian samping. Karena belum siap, Raden Saka oleng seketika. Genggaman Mina terlepas dan dengan cepat Saka menarik Mina ke pelukannya. Lepaskan aku! Teriak Mina. Ternyata kau begitu cantik jika dilihat dari dekat, ya Nona. Mengapa kau begitu bodoh sehingga ingin menikahi siluman? Ujar Saka dengan seringai yang menakutkan. Lepaskan dia! Teriak Raden Saga dari jauh. Saka tak menghiraukannya. Dia malah menarik dengan kuat lengan Mina hingga gadis itu terseret. Sementara Raden Saga memang sedikit tak berdaya karena pasukan Saka cukup banyak. Ternyata Saka telah membagi pasukan untuk mengelabui Raden Saga. Mina ditarik dan dibawa paksa oleh Saka ke tempat persembunyiannya, yaitu di sebuah goa. Mina digiring oleh begitu banyak pasukan yang begitu menyeramkan. Mina dipaksa masuk ke dalam sebuah kereta yang dibawa dengan cara ditandu. Mina tak berani untuk bersuara dan berontak karena takut. Sementara Saka duduk berseberangan dengan Mina. Tak henti-hentinya Mina meremas baju pengantin yang masih melekat di tubuhnya itu. Mina tak sekali-kali menatap Saka. Pandangannya menatap keluar dengan menggigit bibir bagian bawah menahan takut. Sementara Saka memperhatikan Mina dari ujung kaki hingga ujung kepala. Dalam diam, Saka mengagumi Mina. Kereta itu terus ditandu semakin jauh masuk ke dalam hutan belantara. Hati Mina semakin cemas tak karuan. Dalam hati Mina selalu menyebut nama Raden Saga, berharap Raden Saga segera datang untuk menyelamatkannya. Kereta yang semula terasa berjalan, perlahan berhenti dan serasa seperti diturunkan. Salah satu pasukan Saka datang untuk membukakan pintu untuk mereka. Ayo, keluarlah, ujar Saka pada Mina yang semakin cemas. Mau tak mau Mina turun dari kereta itu dan diikuti oleh Saka di belakangnya. Mereka semua pun berjalan menuju sebuah goa yang berada di tengah hutan tersebut.
Raden Saka. Dia adalah adik tiri dari Raden Saga. Dia adalah anak dari permaisuri kelima ayah Raden Saga setelah kematian istri pertama, yaitu ibu kandung Raden Saga. Awal mula istana yang dipimpin oleh Raden Saga akan diberikan pada Raden Saka. Namun karena sikap dan tingkah laku dari Raden Saka yang tercelah dan buruk, membuat raja mengubah pikirannya. Karena tak rela Raden Saka yang mengambil alih, Raden Saka meracuni makanan raja dengan racun khusus untuk memusnahkan keabadian raja. Raden Saka marah besar. Dia menantang Raden Saka untuk berperang. Jika salah satu dari mereka kalah, maka yang lainnya akan mengambil alih kerajaan dan tahta. Kemenangan berpihak pada Raden Saka, dan Raden Saka diusir dengan cara dipaksa. Sejak saat itu Raden Saka selalu datang untuk mengajukan peperangan demi kemenangan dan tahta tersebut. Duduk di sini, suruh Saka pada Mina. Ternyata persembunyian Raden Saka bukanlah goa. Goa hanya terlihat dari luarnya saja. Setelah masuk lebih mirip seperti istana. Kumohon, aku tak tahu apa-apa, lepaskan aku. Mina memohon dan menanggupkan kedua tangannya. Saka yang semula ingin pergi, tiba-tiba menghentikan langkahnya, kemudian berbalik. Nona, seharusnya kau berpikir sebelum masuk ke alam yang berbeda. Apalagi kau akan menikahi seorang makhluk yang berbeda denganmu. Sekarang tetaplah di sini. Saka kembali berbalik dan berlalu meninggalkan Mina. Saka meninggalkan Mina di sebuah kamar luas dan mewah. Sementara pintu kamar tersebut dijaga oleh beberapa penjaga yang Mina takuti. Raden Saka, tolong selamatkan aku, Raden. Mina membatin. Sepanjang mata Mina menelisik ke setiap sudut ruangan yang mirip seperti kamar itu. Memiliki tempat tidur serta lemari, hanya bedanya pintu dan dinding yang terbuat dari batu. Mina merosot ke lantai dan memeluk kedua lututnya. Dia menangis terisak. Mina tiba-tiba terkejut. Untuk yang kedua kalinya, dia mendengar seperti seseorang yang tengah membacakan Yasin. Suara itu terdengar sayup dan jauh, namun Mina masih mampu mendengarkannya. Sementara di tempat lain, Raden Saka sempat pingsan berkali-kali, hingga akhirnya tak sadarkan diri sepenuhnya. Untuk yang pertama kalinya, pasukan Saka bisa menangkap dan mengikat Raden Saka di suatu tempat. Raden Saka memang sedikit lemah saat dia berada di dekat Mina. Raden Saka terjaga dan mengedarkan pandangannya. Dia tahu tempat di mana dia sedang diikat terbalik oleh pasukan Saka, yaitu bagian belakang istana yang jarang dikunjungi oleh siapapun. Sama Raden Saka tersenyum menyeringai, karena tak akan lama lagi dia akan bebas dari jerat ikatan itu. Namun rasa khawatirnya tiba-tiba muncul, karena dia baru mengingat Mina. Dia melihat sendiri Mina diseret dan dibawa oleh Saka dan pasukannya. Kau akan menerima balasannya, Saka. Benar saja, Pati sang kaki tangan Raden Saga datang bersama pasukan rahasia milik mereka. Hal pertama yang mereka lakukan adalah membebaskan Raden Saga. Mohon maaf Baginda, hamba sedikit terlambat. Kali ini pasukan Saka begitu banyak dan ada di mana-mana, ujar Pati dengan tangan yang cekatan membuka ikatan. Kau uruslah selebihnya, aku akan membawa separuh pasukan untuk menyelamatkan Mina. Tenang Mina, aku akan datang. Bukan hal yang tak sulit untuk Raden Saga menemukan tempat persembunyian Saka. Semua pasukan yang telah dibawa Raden Saga telah mengepung gua tersebut. Sementara Mina masih menangis dan mencoba mencari cara untuk keluar dan kabur. Mina tak menyadari bahwa pasukan Raden Saga bersiap ingin menghancurkan pintu masuk dari gua itu, di mana pintu masuk itu bersebelahan dengan kamar di mana Mina telah disekap. Hancurkan! Teriak Raden Saga. Di dalam Mina seketika merasa ada harapan karena mendengar suara teriakan dari Raden Saga. Namun beberapa detik kemudian terdengar suara dentuman dan getaran yang hebat, membuat Mina tak bisa berdiri dengan sempurna di tempat dan oleng. Pintu masuk di kamar itu juga turut bergetar.
perlahan mengalami keretakan dan kepingan yang paling besar menimpa Mina. Bagian kaki di sebelah kanan Mina pun tertimpa, membuat Mina menjerit sekuat mungkin, hingga mampu didengar oleh Raden Saga. Di dunia lain, di dunia manusia, Mina tiba-tiba mengejang dan berteriak meskipun matanya masih tertutup rapat. Parman dan beberapa warga lainnya yang sebelumnya turut membacakan Yasin tersebut merasa terkejut melihat apa yang dialami oleh raga Mina. Parman semakin menangis histeris melihat kondisi anak semata wayangnya itu. "Mina, ayo cepat singkirkan batu itu dari kakinya," ujar Raden Saga dengan teriakannya. Dia berlari menuju Mina yang sudah terengah-engah menahan sakit. "Raden Saga, aku di sini, bertahanlah." Karena serpian batu itu cukup besar, butuh 5 orang dari pasukan Raden Saga untuk menyingkirkannya. Setelah serpian batu itu telah tersingkirkan, Mina tak sadarkan diri. Dengan perasaan kalut, Raden Saga langsung mengangkat Mina dan menggendongnya. Dia sudah lupa tujuannya datang untuk memberikan Saga pelajaran juga. "Ayo, kita pergi." Raden Saga dan pasukannya berjalan dengan cepat meninggalkan tempat persembunyian Saga yang sebagian sudah hancur itu. Saking begitu khawatirnya, Raden Saga sampai melepaskan lalu membuang begitu saja jubah kebesarannya itu ke sembarang tempat karena menghalangi langkahnya. "Parman, sudahi tangisanmu itu dan cari jalan keluarnya. Apa yang bisa kami bantu untuk mengobati Mina?" ujar salah seorang warga yang masih menemani Parman di rumahnya tersebut. Parman menyeka air matanya, lalu menatap nanar tubuh Mina yang masih terbaring di ranjang itu. "Lakukan apapun, panggil siapapun yang bisa membuatnya sembuh. Aku akan tetap di sini," jawab Parman dengan pandangan mata yang masih menatap tubuh Mina. Beberapa warga tersebut saling pandang. Mereka pun kembali berdiskusi hingga akhirnya beberapa dari mereka meninggalkan rumah Parman. Satu buku Yasin kecil masih setia berada di dekatnya. Parman bahkan selalu mengulangi bacaannya berkali-kali dalam sehari. "Apa yang sebenarnya terjadi, Nak? Sepertinya kau begitu betah di alam sana. Tega sekali kau melakukan itu pada ayah." Parman membatin. 1 jam kemudian, 2 orang warga datang bersama pria parubaya yang berpakaian serba putih dengan sorban di atas kepalanya. Pria parubaya itu berjalan sedikit tertatih karena dibantu oleh sebuah tongkat. "Silakan duduk, Ki. Ini Parman, ayah dari anak perempuan yang sedang berbaring itu," jelas salah seorang warga yang membawa pria parubaya tersebut. "Man, ini Ki Satro. Dia dari desa sebelah. Ada yang bilang beliau ini bisa membantu." Parman kemudian menjabat tangan pria parubaya yang ternyata bernama Ki Satro tersebut. Kemudian Ki Satro duduk bersimpuh tepat di samping ranjang di mana Mina dibaringkan. Sebuah tasbih yang berwarna senada dengan pakaiannya tersebut telah melingkar sempurna di pergelangan tangannya. Kemudian ibu jari tangannya mulai memainkan tasbih tersebut. Mulutnya komat kamit membaca sesuatu. Setelah selesai, Ki Satro terdiam sejenak sambil memperhatikan tubuh Mina. Dia sendiri yang menginginkan pergi dari raganya, meskipun aku datang ke sana untuk membawanya pulang. Jika dia tak ingin pulang, maka apapun yang dilakukan, gadis ini akan seperti ini sampai dia benar-benar kembali. Ucapan Ki Satro membuat Parman kembali histeris. Banyak-banyaklah mengiriminya doa, bacaan Yasin dan ayat-ayat Al-Quran. Dia saat ini berada di dunia lain, di mana dia itu dikuasai oleh suaminya. Dan sepertinya di sana sedang ada masalah. "Masalah apa, Ki? Kumohon, Ki, bantu aku untuk mengembalikan putriku Mina seperti semula. Aku akan bayar berapapun yang Aki mau." Parman memohon dengan menangkupkan kedua tangannya di depan dada. Ki Satro hanya bisa menghela nafas dan menggeleng. "Sudah kukatakan, meskipun aku datang ke sana untuk menjemputnya, jika dia tak ingin pulang, maka raganya akan seperti ini hingga dia benar-benar pulang." Parman menunduk
Dia mengusap kasar wajahnya dan menjambak rambutnya. Warga yang duduk di dekat Parman mencoba menenangkan. Tak perlu kau sesali. Kau yang menumbalkan anakmu sendiri bukan pada jin pesugihan itu. Hanya demi kekayaan kan? Maka dari itu, kau tunggulah hingga putrimu pulang dengan sendirinya. Ki Satro bangkit dari duduknya sedikit kesusahan. Sementara Parman sedikit melongo karena pria parubaya itu bisa tahu semuanya. Dua orang warga yang tadi menjemput Ki Sastro kembali mengantarkan Ki Sastro pulang. Nak, pulanglah nak. Ayah merindukanmu. Ayah berjanji tidak akan melakukan hal itu lagi. Biarkan kita hidup miskin, asal kamu pulang kembali, nak. Sementara itu Raden Saga dengan cepat membawa Mina ke dalam kamarnya. Tak lama seorang tabib dan dua orang pendampingnya datang dengan jalan tergopoh. Cepat obati kakinya, buat dia tak lagi merasa kesakitan di kakinya. Cepat! Perintah Raden Saga langsung dijalankan oleh tabib itu. Raden Saga memundurkan langkahnya ke belakang sambil memperhatikan kegiatan tabib itu. Dia berjalan mondar-mandir. Raden Saga sudah tak memperhatikan penampilannya. Jubahnya sudah dia buang ke sembarang tempat. Maaf yang mulia, apa saya harus mencari jubah baru? Tak pantas rasanya engkau tak memakai jubah kebesaranmu, ucap Pati pada Raden Saga dengan tatapan menunduk. Sementara Raden Saga belum menjawab, kedua matanya masih menatap Mina yang masih memejamkan mata. Persetan dengan penampilan, yang aku inginkan hanyalah kesembuhannya, jawab Raden Saga. Karena batu yang menimpa kaki Mina cukup besar, itu menyebabkan luka yang lumayan pada kaki Mina. Butuh waktu hampir 2 jam untuk tabib mengobati luka itu. Sementara Raden Saga masih di tempat yang sama, bahkan dia tak sekalipun mendudukkan tubuhnya dan beristirahat. Dia selalu saja mondar-mandir dengan mata yang tak lepas dari memandang Mina. Mengapa dia tak juga membuka matanya? Akhirnya setelah beberapa lama Raden Saga membuka suara karena tak sabar melihat kondisi Mina yang tak ada perubahan. Ditambah kedua manik milik Mina tersebut tak kunjung terbuka. Tabib tersebut melangkah mendekati Raden Saga. Mohon maaf Raden, lukanya cukup parah. Itu karena dia hanya seorang wanita dari bangsa manusia. Jika saja dia juga berasal dari sebangsa kita, mungkin saat ini dia sudah bisa berlari. Mata Raden Saga nanar menatap ke arah Mina terbaring. Lantas, meskipun begitu, apakah dia masih bisa sembuh? Tentu Raden, namun tetap butuh waktu. Kemudian tabib itu kembali ke tempat semula. Dia dan pendampingnya kembali sibuk memberikan obat pada Mina. Sementara Raden Saga masih belum beranjak dari kamar tersebut. Di saat hati yang gundah, tiba-tiba kedua mata Mina terbuka secara perlahan. Sang tabib berjalan ke arah Raden Saga yang masih tak bisa tenang. Maaf yang mulia, dia sudah sadar. Mendengar itu Raden Saga dengan segera mendekati Mina. Raden Saga kemudian membelai rambut Mina dengan lembut sembari tersenyum. Apa kamu baik-baik saja? Apa rasanya masih sakit? Tanya Raden Saga dengan suara lembut. Dengan wajah pucat Mina menggeleng. Sudah sedikit berkurang. Apa yang kamu inginkan? Mungkin kamu butuh sesuatu. Sejenak Mina terdiam. Dia tiba-tiba merindukan ayahnya. Aku ingin pulang Raden. Aku merindukan ayah. Entah apa yang terjadi selama aku pergi. Permintaan Mina tersebut membuat senyuman di bibir Raden Saga seketika memudar. Tapi pernikahan kita bahkan tak sempat untuk diselenggarakan. Kamu bahkan masih menggunakan gaun pengantinmu. Beri waktu aku lagi untuk itu Raden. Aku bahkan belum berbicara pada ayah mengenai pernikahan kita. Jelas dia tak akan menyetujuinya jika kamu berbicara padanya. Kamu tak lupa kan kalau kita berbeda dunia? Mina tersenyum. Tenang, jika aku memang ditakdirkan hidup bersamamu, meskipun kita beda alam, maka apapun yang terjadi, kita tetap akan bersama Raden. Yang terpenting, aku harus pulang. Bagaimanapun, dia adalah ayahku. Ucapan Mina membuat Raden Saga semakin khawatir.
khawatir jika Mina tak akan kembali lagi padanya setelah pulang ke alam manusia. Namun di sisi lain, yang diucapkan oleh Mina barusan ada benarnya juga. Baiklah, tapi dengan satu syarat, aku akan tetap mengawasimu dari jauh. Mina hanya tersenyum. Sekarang tutuplah matamu, ujar Raden Saka kembali. Setelah Mina menutup matanya, dalam 5 detik Mina kembali membuka matanya. Dia sedikit terkejut melihat ada banyak warga yang sedang membacakan Yasin memenuhi kamarnya. Mina pun melihat Parman yang duduk tepat di sampingnya dengan mata yang masih fokus menatap buku Yasin kecil di tangannya. Dalam beberapa saat, belum ada yang menyadari kesadaran Mina. Mina menatap kakinya yang luka, ternyata kondisinya masih sama. Ayah, ujar Mina lirih. Parman spontan melihat ke arah Mina, diikuti oleh semua warga yang seketika menghentikan bacaan Yasinnya. Hampir semua melafalkan hamdalah. Parman begitu bahagia dan langsung memeluk Mina. Alhamdulillah Mina. Parman membantu Mina untuk duduk dan bersandar ke sofa ranjangnya. Mina merasakan kepalanya begitu sakit, seakan ingin pecah. Mungkin saja karena raganya begitu lama berbaring hingga hampir 2 bulan lamanya. Ini nak, diminum dulu pelan-pelan. Parman memberikan segelas air putih pada Mina. Mina pun lalu meminumnya. Au! Mina refleks mengaduh karena kakinya yang terluka itu tersenggol oleh Parman. Kenapa nak? Kenapa? Tanya Parman khawatir. Mina tak menjawab. Parman memeriksa sesuatu yang membuat Mina mengadu, hingga matanya membola melihat luka di salah satu kaki Mina. Ini kenapa? Itu. Sudahlah Parman, jangan mengajaknya terlalu banyak berbicara. Nanti saja pertanyaannya jika Nak Mina telah baikan. Kami semua pamit pulang, syukur Nak Mina telah kembali, ujar salah satu warga. Kemudian satu persatu semua warga yang datang pun pergi. Dalam sekejap rumah Mina kembali sepi. Setelah menutup pintu, Parman kembali menuju kamar Mina dan duduk di tepi ranjangnya. Ada apa nak? Mengapa kakimu punya luka seperti itu? Padahal kamu tidak bangun dari tidurmu selama hampir 2 bulan nak. Tanya Parman. Dia tak menanggapi ucapan dari salah satu warga tersebut. Dia penasaran apa yang terjadi pada Mina. Mina menarik nafas pelan. Ada sedikit masalah di sana ayah, tapi dia sudah mengobatinya. Parman diam sejenak, mencerna ucapan dari Mina. Pasalnya yang pergi hanya arwahnya saja dan raganya tinggal. Tapi kenapa luka itu juga sampai ke raga Mina? Ayah, ada yang ingin aku katakan. Aku dan Raden Saga akan menikah. Parman langsung terkejut mendengarnya, namun tak sebegitu terkejutnya ketika saat pertama kali Parman mengetahui itu dari dukun yang memberikannya pesugihan tersebut. Apakah kamu lupa bahwa dunia kalian berbeda? Cobalah untuk berpikir secara logika nak, mustahil untuk bisa bersatu. Kau hanya seorang manusia biasa. Aku dan Raden Saga sudah saling mencintai ayah. Seharusnya kami sudah menikah saat ini. Tapi karena terjadinya pemberontakan di istana Raden Saga, maka pernikahan ditunda. Sudahlah, lupakan itu. Ayah juga sudah memutuskan untuk berhenti melakukan pesugihan pada siluman itu. Perjanjian yang terikat pun sudah tidak ada lagi. Jangan lupa ayah juga sudah menggunakan uang yang diberikannya padamu. Perjanjian semula masih tetap akan terjalin, tidak bisa diputuskan begitu saja. Apalagi ayah juga sudah menumbalkanku. Makanya sebelum bertindak, perlulah untuk memikirkannya terlebih dahulu ayah. Ujar Mina pelan sambil sesekali meringis menahan perih akibat luka di kakinya. Parman diam dalam hati membenarkan ucapan Mina. Memang tidak semudah itu untuk berhenti dari pesugihan. Sementara itu, di luar sana Raden Saga telah berdiri dengan kedua tangannya yang berada di belakang punggung dengan wibawa. Dia memperhatikan Mina dan Parman dari balik dinding yang ia buat menjadi transparan. Raden Saga tersenyum. Tapi mengapa harus dia? Mengapa harus dengan siluman itu?
Jika dengan pemuda dari desa ini, ayah tidak akan menolaknya, nak. Semua itu bermula dari ayah sendiri. Ayah telah menumbalkanku dan membuatku menjadi bertemu dengan Raden Saga. Mungkin saja aku memang ditakdirkan menikah dengan siluman ayah. Parman menunduk. Dia sekali lagi membenarkan ucapan Minah. Sudah, kembalilah berbaring dan tidurlah. Kita akan lanjutkan besok bicaranya. Parman membantu Minah untuk kembali berbaring. Minah pun menurutinya. Di sepertiga malam, Parman bangun dari tidurnya dan melakukan sholat malam untuk pertama kali dalam hidupnya. Selama ini Parman hanya melakukan sholat 5 waktu, itu pun selalu bolong-bolong. Kali ini Parman sungguh-sungguh ingin bertaubat dan memohon agar apa yang telah direncanakan oleh Minah tak terjadi. Raden Saga terus memperhatikan gerak-gerik Parman. Dari mulai mengambil air wudhu hingga Parman mulai melakukan gerakan dan bacaan sholat. Dia penasaran apa yang ingin Parman lakukan. Matanya hingga memicing karena sebegitu ingin tahunya dia. Apa yang dilakukan manusia itu aneh sekali. Batin Raden Saga. Ya Allah, jika takdir itu memang ada, berikanlah anakku takdir yang lebih baik. Jangan biarkan dia menikah dengan siluman itu. Jika memang aku harus mendapatkan akibat dari pesugihan itu, biarkan aku saja dan jangan libatkan anakku Minah ya Allah. Biarkan aku yang menerima semua akibatnya, walau nyawaku taruhannya. Parman menangkupkan kedua tangannya dan berucap lirih. Raden Saga yang masih mengamati semakin mengerutkan dahinya. Pada siapa dia berbicara? Raden Saga membatin lagi. Setelah selesai, Parman beranjak menuju ke kamar Minah. Dia berniat akan tidur di kamar Minah. Dia khawatir jika nanti Raden Saga akan datang untuk mengambil Minah kembali. Parman membawa tikar juga bantal dan selimut. Ketika masuk, Parman melihat Minah yang sudah tertidur pulas. Dia memperhatikan sejenak luka yang ada di kaki Minah tersebut. Belum jadi istrinya, kau sudah mendapatkan sebuah luka itu. Bagaimana nanti jika kau benar-benar menjadi istrinya? Parman membatin. Raden Saga mendengar isi hati Parman. Suara hati Parman membuat Raden Saga tertegun. Bukan cuma Parman, Raden Saga juga tentu mengkhawatirkan keselamatan dan kesehatan Minah. Namun di sisi lain, Raden Saga sudah begitu mencintai Minah. Dia sangat ingin menikahi Minah agar mereka bisa hidup bersama. Parman lalu membentangkan tikar itu di lantai dan membaringkan tubuhnya. Meskipun masih ada waktu untuk tidur menjelang sholat subuh, namun kenyataannya Parman tak kunjung bisa memejamkan matanya. Matahari sudah naik ke ufuk timur dan memancarkan cahayanya pada Parman yang sedang menyapu halaman. Ya, semenjak Minah tak sadarkan diri, Parmanlah yang mengerjakan semua pekerjaan rumah. Ya, sini biar aku saja. Ayah pergilah makan, barusan aku masak nasi goreng. Ingin masak yang lain, bahan makanan semuanya kosong. Minah tiba-tiba datang menghampiri Parman dengan kaki yang sedikit diseret. Loh, kenapa sudah berjalan-jalan saja? Dan siapa yang menyuruhmu untuk memasak? Ayah bisa melakukannya sendiri, sudah sana kembali ke kamarmu. Parman begitu khawatir dengan Minah. Dia menyuruh Minah untuk kembali ke kamarnya. Minah menghela nafas. Ya, tak baik juga jika berdiam diri di dalam kamar. Biar aku saja yang melanjutkan menyapunya. Sekalian biar dapat sinar matahari juga. Ya sudah, tapi kau duduk sajalah di balai itu. Matahari juga sampai di situ. Menyapunya biar ayah saja. Minah akhirnya menurut saja. Minah, gadis yang tak pernah bisa diam, itu merasa jenuh. Dia hanya bisa menatap ayahnya menyapu halaman. Parman pun melangkah masuk yang juga diikuti oleh Minah. Langkah kakinya terasa berat dan harus diseret. Parman menuju meja makan kecil yang berada di dapur, meraih piring dan sendok juga gelas. Padahal biasanya Minah lah yang melakukan semua itu. Kau sudah makan, mengapa hanya melihat saja?
Sudah ayah, setelah selesai masak tadi aku sudah makan sepiring. Setelah makan aku minta uang belanja ya. Dengan cepat Parman menggelengkan kepala karena mulutnya yang masih penuh dengan makanan. Akhirnya menjawab, tak perlu, biar ayah saja. Kau di rumah sajalah, jangan lakukan apapun dulu. Kakimu itu loh nanti tambah parah. Mina tertegun, selama ini Parman jarang bersikap baik padanya. Parman juga selalu saja menyuruh dirinya ini dan itu. Hanya satu hal yang tak diperbolehkan oleh Parman, menyapit rumput untuk pakan ternaknya. Tapi ya, itu kan tugas aku sebagai anak perempuan ayah satu-satunya. Tak perlu memanjakan Mina seperti itu, ayah. Yang luka hanya kaki. Ini tidak menghambat pekerjaan apapun yang akan aku kerjakan. Mina, sikap keras kepalamu itu dikurangi. Ayah bilang tidak usah ya tidak usah. Kamu di rumah saja dan beristirahatlah. Akhirnya Mina mengalah. Dia berdiri dari duduknya dan berjalan sedikit kepayahan menuju kamarnya kembali. Bukan tanpa alasan, Parman memperlakukan Mina seperti itu. Parman tak ingin membuat Mina tak betah lagi untuk berada di rumah. Parman tak ingin lagi jika Mina pergi dan hanya meninggalkan Rakanya saja. Di umurnya yang sudah tak muda lagi, dia tak ingin jauh dari anak satu-satunya itu. Sepeninggal Mina ke kamarnya, diam-diam Parman meneteskan air mata. Dia menghentikan suapannya dan segera menyeka air matanya itu. Perasaan takut akan kepergian Mina membuat Parman begitu khawatir. Di dalam kamar, Mina duduk di sebuah kursi kecil menghadap ke salah satu jendela kamarnya. Dia menatap ke arah luar jendela sambil memperhatikan sekitar. Mina refleks menoleh ke arah sumber suara. Dia langsung tersenyum ketika melihat di jendela yang berbeda sudah ada sosok Raden Saga yang juga tengah tersenyum menatapnya di luar. Raden Saga tengah berdiri dengan wibawanya. Kedua tangannya ia letakkan di balik punggungnya seperti biasanya. Raden Saga, ucap Mina lirih. Dia berusaha untuk berdiri, namun tangan Raden Saga dengan cepat memberikan isyarat agar dia tak perlu melakukan itu dan tetap duduk. Apa kabarmu? Suara Raden Saga pelan, namun masih bisa didengar oleh Mina. Sebenarnya kamu tak perlu menanyakan hal itu. Sudah pasti kamu selalu berada di sini untuk mengawasiku kan? Jawab Mina membuat Raden Saga tersenyum simpul. Aku merindukanmu. Kemarilah. Mina mengulurkan tangannya, memberi isyarat akan Raden Saga datang menghampirinya ke dalam. Dalam sekejap saja Raden Saga telah berada di depan Mina. Tangan Raden Saga terulur begitu saja, mengelus pucuk kepala Mina. Aku tak sabar untuk melangsungkan pernikahan kita yang tertunda, ucap Raden Saga yang masih berdiri di depan Mina. Sabarlah, kita hanya menunggu waktu saja. Raden Saga mengernyitkan dahi. Waktu, apa maksudmu? Aku ingin melihat apakah takdirku sesuai dengan apa yang aku inginkan. Biasanya waktu akan menuntun dengan sendirinya. Mendengar itu Raden Saga langsung menurunkan tangannya yang semula berada di pucuk kepala Mina. Apa itu berarti kamu merasa ragu untuk menikah denganku? Bu, ucap Mina tergantung ketika tak sengaja melihat Parman yang sudah berdiri di depan pintu. Parman berdiri kaku tak bersuara. Dia berkeringat dingin antara takut Mina akan dibawa pergi oleh Raden Saga kembali dan takut karena bertemu secara langsung dengan Raden Saga untuk yang kedua kalinya. Raden Saga berbalik dan tersenyum simpul pada Parman yang masih kaku di tempat. Hai calon mertua, sapa Raden Saga dengan nada lembut. Mina, kemarilah nak, ujar Parman gugup. Mina menatap Raden Saga dan Parman secara bersamaan. Ayah, tenanglah. Parman menggeleng. Menjauhlah nak. Entah kenapa Raden Saga mengerti perasaan Parman. Dia perlahan menghilang menjadi asap dan kembali berdiri di luar.
Mina menghela nafas dan menatap sendu pada Parman. Aku tak apa ya, mengapa pasang wajah menyedihkan seperti itu? Ayah khawatir dia datang untuk membawamu kembali pergi jauh, nak. Jawab Parman dengan menyeka sudut matanya dengan lengan bajunya. Sudah waktunya tidur siang, ayo ayah bantu. Parman benar-benar memperlakukan Mina layaknya anak kecil. Dia membantu Mina hanya untuk membaringkan tubuh. Parman bergegas menuju kamarnya, mengambil kipas angin kecil lalu membawanya ke dalam kamar Mina. Ini biar tidak kepanasan. Biasanya di kamarmu itu hawanya panas ketika siang hari. Dengan cekatan tangan Parman menyambung colokan dari kipas angin itu ke lubang aliran listrik. Mina tak bisa berkata-kata, dia hanya bisa memperhatikan kegiatan ayahnya itu. Setelah kipas angin hidup, Parman duduk di samping Mina di ujung ranjang. Dia mengelus lembut rambut halus Mina dengan senyuman. Tidurlah, ayah akan ke warung untuk berbelanja. Ingat, jangan mengerjakan apapun lagi dan jangan pergi kemanapun. Parman bangkit dan berlalu. Dia akan berbelanja stok bahan makanan yang sudah habis. Seperti biasa, warung sembako pasti akan diisi oleh ibu-ibu. Parman, dengar-dengar si Mina udah sadar ya? Parman tersenyum dan mengangguk. Iya bu, alhamdulillah. Katanya si Mina tak sadarkan diri menggunakan baju kebaya dan kain cerik mewah. Ada yang bilang begitu. Bisik-bisik itu masih didengar oleh Parman. Bu, minta cabai, bawang sama sayur kangkungnya seikat ya. Loh man, udah lama kamu gak beli sayur kangkung. Biasanya juga kalau nggak daging ayam, ya ikan. Parman menanggapinya dengan senyuman saja. Parman gelisah karena pemilik warung tidak cepat memberikan apa yang dia pinta. Dia tak ingin menjadi bahan perbincangan ibu-ibu tersebut. Bener nggak sih, kata Bu Surti, istrinya Pak RT, kalau si Mina itu akan menikah dengan siluman milik pesugihannya Parman? Lagi, Parman mendengar bisik-bisik tersebut. Katanya sih iya, aku juga dengarnya seperti itu. Kok bisa-bisanya ya? Bisik-bisik itu semakin menjadi dan membuat Parman tak tenang. Di perjalanan Parman mengusap dada perlahan. Dia ternyata telah menjadi bahan kunjingan di kampungnya. Setelah sholat zuhur, Parman bergegas menuju ke meja makan. Dia menyiapkan piring lalu mengisinya dengan nasi. Mina, ayo makan siang dulu, nanti lanjut istirahat lagi. Tak ada jawaban. Tiba-tiba Parman menghentikan kegiatannya. Dia mengingat sesuatu, kemudian berlari menuju ke kamar Mina. Ketika pintu kamar Mina terbuka, Parman panik. Dia melihat Mina masih memejamkan matanya. Padahal biasanya Mina sangat mudah dibangunkan. Nak, bangun nak. Parman memegangi kedua bahu Mina dan mengguncangnya dengan sedikit kuat. Mina refleks membuka mata. Dia sedikit beringsut melihat Parman yang tiba-tiba sudah ada di dekatnya. Melihat Mina membuka mata, Parman begitu senang dan refleks memeluk Mina. Ayah, ada apa? Ayah mengira kamu akan pergi lagi nak. Biasanya jika ayah membangunkanmu dari arah dapur, kamu pasti menyaut meskipun tengah tertidur lelap. Mina tersenyum kemudian mengusap punggung ayahnya. Bisakah ayah melepaskan pelukannya? Aku jadi sulit untuk bernafas ya. Dengan cepat Parman melepas pelukannya dan segera menyeka sudut matanya yang sudah berair. Sudah, ayo makan siang, sudah ayah siapkan. Mina tersenyum dan mengangguk. Saat bangun perasaan Mina tiba-tiba terasa tak enak. Perlahan dia berjalan dengan langkah yang diseret. Meskipun sakit di kakinya masih terasa, namun sudah tak begitu sakit. Parman dan Mina menyantap makan siang mereka dalam diam. Parman tak henti-hentinya menatap Mina dengan senyuman. Dalam hatinya dia begitu bersyukur, ternyata dugaannya yang sempat terpikir bahwa Mina kembali pergi itu salah. Setelah selesai, Mina segera bangkit dan berniat ingin membersihkan bekas makan siangnya itu. Kamu mau apa? Cuci piring ayah. Tidak usah, lebih baik kamu kembali ke kamarmu atau duduklah bersantai di balai luar. Ini biar ayah yang membersihkan.
Mina lagi-lagi menghela nafas, kemudian berlalu. Dia melangkah dengan langkah terseret. Tujuannya adalah balai yang ada di depan rumahnya. Namun saat dia melewati kamarnya, langkah Mina terhenti. Pasalnya dia bisa melihat dari ruang tengah bahwa telah ada seseorang yang berada di dalam kamarnya. Kamar yang kebetulan dia lupa menutup pintunya. Di dalam sana Raden Saga tengah berdiri membelakangi posisi Mina. Dia menatap ke arah luar jendela dengan kedua tangan di belakang punggung. Mina masuk ke dalam. Menyadari kehadiran Mina, Raden Saga pun berbalik. Kali ini wajah Raden Saga tak seperti biasanya, tak lagi tersenyum seperti biasa. Saat bertemu dengan Mina, wajahnya terlihat begitu serius. Mina yang awalnya tersenyum melihat kedatangan Raden Saga, menarik kembali sudut bibirnya ke bawah. Wajahnya pun sudah berubah serius. Ada apa? Sudah terlalu lama, Mina. Kita harus melakukan pernikahan yang sempat tertunda. Tapi, apa kamu mencintaiku? Jika iya, apa yang akan kamu tunggu? Mina terdiam, menatap lurus ke arah wajah Raden Saga yang sudah tanpa ekspresi itu. Baiklah, beri aku waktu hingga malam nanti, jawab Mina dengan sedikit senyuman di bibirnya. Sementara Raden Saga masih dengan ekspresinya tersebut. Baiklah, tengah malam nanti aku akan datang kembali. Setelah berkata seperti itu, Raden Saga perlahan menghilang. Mina terdiam sejenak di ujung ranjangnya. Dia mulai yakin bahwa memang takdirnya untuk hidup bersama siluman itu benar. Dia kemudian perlahan berdiri, berjalan dengan kaki diseret menuju balai di depan rumahnya. Dia duduk di situ dan memperhatikan dengan seksama lingkungan di mana tempat dia dilahirkan. Tepat di depannya di bawah pohon jambu air, dia melihat sebuah sapu lidi. Hal yang dia rindukan, hal yang selalu dia lakukan setiap pagi dan sore. Karena di halamannya terdapat sebuah pohon jambu yang cukup besar, membuat halamannya tak henti-hentinya bertaburan daun-daun yang berguguran. Mina kembali berdiri dan berjalan menuju bawah pohon jambu. Dia meraih sapu lidi itu dan mulai menyapu halaman yang masih terlihat bersih tersebut. Meskipun begitu, Mina masih ingin melakukannya. Sementara Parman, dia sayup mendengar suara sapu lidi yang bergesekan dengan tanah. Dia menghentikan aktivitasnya, kemudian berjalan menuju ke arah depan. Mina, apa yang sedang kamu lakukan? Halamannya sudah bersih, nanti sore adalah jadwal kedua untuk menyapunya, ujar Parman yang berada di ambang pintu. Mina tak menjawab, dia juga tidak menoleh. Diam-diam dia meneteskan air mata. Dia merasa sedih atas apa yang terjadi. Bukan inginnya, namun rasa cinta itu mengalahkan semuanya. Keinginannya untuk pergi ke dunia lain membuatnya harus meninggalkan sang ayah selama-lamanya. Ini semua karena ayah. Akhirnya pertahanan Mina agar tidak menangis terisak pun pecah. Dia melemparkan sapu lidi tersebut ke sembarang arah. Melihat itu Parman terkejut dan langsung mendekati Mina. Ada apa? Kau kenapa? Ini semua karena ayah. Karena ayah melakukan pesugihan dan menumbalkanku. Karena itulah aku dan Raden Saga bertemu. Parman tak lagi bisa berkata. Dia membenarkan ucapan Mina dalam hatinya. Dalam sesaat Mina dan Parman tak saling berbicara. Maafkan ayah, nak. Ayah berjanji akan mengakhirinya. Terlambat, ayah. Sudah terlambat. Pesugihan itu tidak mudah untuk dilepas begitu saja. Mina kembali histeris setelah sebelumnya sedikit mereda. Itu tak masalah, nak. Biarlah ayah yang menjadi tumbal penggantimu. Tidak semudah itu, ayah. Apa ayah lupa? Siluman seperti apa Raden Saga itu? Parman menunduk. Dia memainkan jari-jarinya. Biarkan ayah yang berbicara padanya. Beritahu ayah jika dia datang. Ayah akan memohon untuk melepaskanmu dan menggantikannya dengan ayah. Dia bukan manusia yang bisa diajak berunding, ayah. Apa yang telah kalian sepakati, itulah yang akan dia kehendaki. Parman diam, dia hanya bisa menatap Mina.
Akibat perjanjian itu pula yang membuatku jatuh cinta padanya, ayah. Timpal Mina lagi dengan nada sedikit keras. Maafkan ayah, tapi itu tidak harus membuatmu pergi meninggalkan ayah, nak. Entah kenapa, Parman mengeluarkan ucapan itu. Aku dan dia saling mencintai, ayah. Pernikahan yang sempat tertunda akan kembali dilaksanakan. Mau tidak mau, aku harus ikut dan tinggal di dunianya. Mina melangkah perlahan meninggalkan Parman yang berdiri terpaku di tempatnya. Mina! Parman merosot ke tanah. Beruntung rumah Parman berada di ujung desa, membuat warga sedikit jarang melewati kawasan itu. Hanya jika ada yang ingin ke kebun, barulah mereka melewati area samping dan depan rumah Parman. Tak terasa azan Isya telah berkumandang. Setelah perdebatan tadi, Mina tak lagi keluar dari rumahnya. Di sela sholat yang Parman lakukan, dia mendengar isak tangis Mina yang menyayat hati. Yang memberatkan Mina untuk pergi adalah Parman. Dia tak kuasa jika harus meninggalkan Parman, apalagi dia yakin bahwa dia tidak akan pernah kembali. Nak, makanlah dulu. Waktu makan malam sudah lewat. Setelah sholat, Parman mendekati pintu kamar Mina yang tertutup rapat. Dia berusaha membujuk Mina setelah beberapa jam lalu tak lagi saling berbicara. Tak lama pintu terbuka, memperlihatkan mata Mina yang sembab dan wajah yang memerah. Ayo nak, makan. Mina mengangguk kemudian berjalan beriringan bersama sang ayah. Mereka makan dalam hening. Sebenarnya Mina tak lapar, namun mungkin itu adalah makanan terakhir yang dia makan dari masakan ayahnya. Mina bahkan menambah 1 porsi lagi, hal yang tak pernah Mina lakukan sebelumnya. Parman tersenyum, dia tak tahu bahwa itu adalah malam terakhir dia bersama Mina. Setelah makan, Mina kembali menuju ke kamarnya. Mina kembali menangis, namun kali ini tidak bersuara. Detik demi detik berlalu, mata Mina tak lepas dari menatap jam di dinding kamarnya. Benar saja, tak lama Raden Saga datang dari balik dinding. Wajahnya masih sama, datar dan lurus menatap wajah Mina. Masih dengan kedua tangan di belakang punggung. Dia perlahan berjalan mendekati Mina yang duduk memeluk lutut di lantai. Seorang ratu tidak boleh duduk di lantai. Raden Saga mengulurkan salah satu tangannya pada Mina. Dengan segera Mina meraih tangan itu. Mina dan Raden Saga telah berdiri sejajar sedetik setelahnya. Diam, Mina dan Raden Saga tak saling berbicara selama beberapa menit. Kita bisa pergi sekarang? Baiklah, tapi ayahku ingin berbicara. Tiba-tiba pintu kamar Mina terbuka begitu saja. Terlihat Parman sudah berdiri di ambang pintu. Ternyata Parman sudah cukup lama berdiri di balik pintu kamar Mina. Dia takut jika Mina akan pergi begitu saja di bawah Raden Saga. Raden Saga dan Mina menoleh ke arah ambang pintu. Mina sedikit terkejut, sedangkan Raden Saga bersikap santai dan wibawa seperti biasanya. Kau ingin berbicara padaku? Perlahan Parman melangkah. Dia ingin jaraknya sedikit dekat dengan Raden Saga. Setelah jarak yang hanya 1 meter, tiba-tiba Parman bersimpuh dan berlutut di depan Raden Saga. Berbeda dengan Mina yang langsung terkejut, Raden Saga masih tetap berekspresi santai. Kumohon, gantikan diriku untuk Mina. Aku ingin menggantikan tumbal itu menjadi diriku. Bebaskan putriku dan bawa aku ke alammu. Aku siap menjadi budak di duniamu itu. Ujar Parman kembali membuat Mina terkejut bukan main. Matanya melebar akibat mendengar ucapan ayahnya yang tak disangkanya itu. Raden Saga tersenyum. Seperti inilah hakikat manusia. Mereka akan merasa menyesal jika telah terjadi sesuatu di luar pemikirannya. Di awal, mereka selalu begitu yakin dengan perjanjian itu. Namun penyesalan tiba jika mereka telah menyadari akan kehilangan orang yang mereka cintai. Parman tertunduk, dia selalu merasa tersindir oleh ucapan Mina. Kali ini Raden Saga pun tetap menyinggungnya juga.
Maka dari itu, untuk mengembalikan semua yang telah kau berikan, aku bersedia memberikan jiwaku untuk kau jadikan pengganti anakku. Asalkan anakku bisa lepas dari perjanjian itu, Raden. Raden Saka lagi-lagi tersenyum. Sayangnya, itu di luar pemikiranmu. Aku mencintai anakmu jauh dari sebelum kau berniat melakukan pesugihan itu. Dan suatu keajaiban, dia juga mencintaiku. Parman langsung mengangkat wajahnya, menatap Mina dan Raden Saga bergantian. Parman merangkak dengan cepat memeluk kaki Raden Saga. Dia menangis terisak. "Ayah!" Mina teriak. Dia hendak mendekati Parman, namun salah satu tangan Raden Saga dengan cepat menghentikan niat Mina tersebut. "Aku mohon Raden, aku mohon. Jangan ambil Mina dariku. Hanya dia hartaku satu-satunya di dunia ini setelah istriku tiada. Ambil saja diriku, Raden. Aku akan bermanfaat untukmu di duniamu. Aku akan menjadi budak yang setia selamanya, Raden." Parman semakin menangis. Dia tak melepaskan kaki Raden Saga. Dia bahkan semakin mengencangkan cengkramannya. "Tunjukkan jika kau juga makhluk yang setara dengan manusia. Kau pasti bisa berubah pikiran." Parman berusaha untuk membujuk Raden Saga, meskipun hasilnya akan tetap sama. Raden Saga tak lagi menjawab. Dia menoleh ke arah Mina yang terdiam menyaksikan itu. "Sudah waktunya," ucap Raden Saga lalu menggenggam salah satu tangan Mina. Mina hanya bisa menatap Parman dengan tatapan sendu. Dia mendekati Parman dan mengelus lembut pipi Parman. Sekejap kemudian, tubuh Mina jatuh begitu saja ke lantai. Secara bersamaan, Raden Saga juga menghilang. Parman merangkak mendekati tubuh Mina yang sudah terkapar di lantai. Dia memeluk dengan erat tubuh Mina sambil terisak. Parman masih bisa mendengar suara nafas dari hidung Mina, seperti layaknya seseorang yang sedang tertidur. Setelah 1 jam lamanya, Parman meratap. Akhirnya Parman bangkit dengan menggendong tubuh Mina menuju ranjangnya. Dia membaringkan tubuh Mina serta menyelimutinya. Parman tak henti-hentinya mengusap lembut rambut Mina. Sebuah pesta sedang digelar. Mina serasa berada di negeri dongeng. Istana Raden Saga yang awalnya sudah terlihat indah, semakin indah dihiasi berbagai macam hiasan. Saat ini Mina telah duduk di sebuah singgasana yang dibuat sedemikian rupa, bersebelahan dengan singgasana milik Raden Saga. Dia begitu cantik dengan gaun pengantin yang indah dan mewah. Sementara Raden Saga baru saja keluar dari kamar untuk bersiap. Pernikahan mereka baru saja selesai, namun mereka masih harus duduk di singgasana agar rakyat bisa melihat mereka. Sementara di dunia manusia, Parman tetap merawat Mina seperti biasanya. Sudah 1 bulan Mina memejamkan matanya, bak putri tidur. Setiap hari Parman membersihkan tubuh Mina hingga menggantikan pakaiannya. Parman tak tahu apakah Mina bisa kembali atau tidak, meskipun dia masih bernafas, meski dengan mata yang terpejam erat. Namun setiap hari dia berusaha untuk meyakinkan diri untuk tetap berharap. Berharap di suatu waktu Mina membuka matanya. "Ayah masak makanan kesukaanmu, nak. Setidaknya buka matamu dan makanlah. Setelah itu kau bisa tidur lagi." Parman berbicara sendiri sambil tangannya dengan cekatan membersihkan badan Mina dengan handuk kecil yang sudah dibasahi oleh air hangat. Kali ini warga desa tak ada yang tahu. Parman juga tak ingin lagi memberitahukan tentang apa yang terjadi pada Mina. Parman pun sudah jarang sekali keluar rumah. Dia keluar ketika stok bahan makanan habis. Ya, Parman tetap memiliki uang meski dia tak bekerja. Setiap malam Jumat, Raden Saga selalu memberikan dia uang dan koin emas. Bisa dibilang, Parman adalah orang terkaya di desanya saat ini. Mau tak mau dia juga harus menggunakan uang tersebut, karena dia sudah tak lagi keluar rumah sesering dulu. Parman menghabiskan waktu tuanya, mengurus dan berharap agar Mina kembali. Tak ada warga yang mencoba mendatangi Parman ke rumahnya. Meskipun Parman sudah parubaya, tapi kesehatan jasmaninya masih sehat dan bugar. Suatu hari salah seorang warga
yang kebetulan lewat di depan rumah Parman merasa aneh. Pasalnya bagian halaman depan rumah Parman begitu berantakan. Rumput-rumput yang telah tumbuh panjang beserta daun-daun kering yang berguguran menutupi tanah. Bagian teras rumah Parman juga berdebu dan kotor. Debu di kaca jendela juga begitu tebal seperti tak ada yang menghuni. Padahal tentu orang itu tahu bahwa rumah itu memiliki penghuni dan itu adalah Parman dan anaknya, Mina. Entah kenapa rasa penasaran itu membuat Rafli melangkahkan masuk ke dalam. Niatnya untuk pergi ke sawah urung. Assalamualaikum, Pak Parman. Hening, tak ada jawaban. Rafli mendekatkan wajahnya ke jendela yang sudah berdebu itu. Dia semakin mengenyeritkan dahi karena melihat kondisi di dalam rumah. Meski semua perabotan tertata rapi, tapi terlihat tak pernah dibersihkan. Kemana Pak Parman dan Mina? Apa mereka pindah? Tapi tak mungkin, mereka kan asli dari kampung ini. Rafli menoleh ke arah pintu. Dia mencoba untuk mengetuknya sekali lagi dan meraih gagang pintu. Baru saja dipegang, gagang pintu itu terlepas dari tempatnya, yang membuat pintu itu terbuka dengan sendirinya. Pak Parman, Mina, tetap tak ada jawaban. Dia terus melangkah masuk ke dalam dan tiba-tiba langkahnya terhenti tepat di depan sebuah kamar. Pintu kamar itu tak sepenuhnya tertutup, masih ada sedikit celah sehingga bisa didorong sedikit untuk membukanya. Rafli pun melakukan itu. Dia mendorong sedikit pintu itu dan betapa terkejutnya dia. Dia melihat dua tengkorak manusia. Satu berada di atas ranjang dan satunya berada di lantai. Seketika itu juga Rafli berlari ketar-ketir keluar dari rumah itu dan mencari pertolongan. Semua warga datang berbondong-bondong untuk melihat. Setelah beberapa waktu, para warga akhirnya mengurus kedua tengkorak manusia itu. Pada akhirnya proses pemakaman Parman dan Mina pun telah dilakukan. Setiap malam Selasa, jiwa Mina selalu datang untuk mengunjungi Parman. Hingga di akhir hayat Parman pun, Mina masih menemui Parman. Mina juga menyaksikan bagaimana tersiksanya Parman meregang nyawa tanpa ada yang menemani. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman semua ya, dan semoga ada hikmah di balik cerita ini. Dan semoga cerita ini juga bisa menemani hari-hari teman-teman semua. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.